sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif. Makna yang tersirat di dalam rancangan undang-undang itu ada 3, yaitu yang menyangkut masalah kedudukan TNI yang sebetulnya ini bukan masalah baru tapi sudah tercantum di dalam Undang-Undang TNI pasal 3 tentang kedudukan TNI. Yang kedua adalah rencana perpanjangan masa dinas aktif dari prajurit TNI mulai dari Tamtama sampai perwira tinggi. Yang ketiga adalah penugasan prajurit TNI di luar atau yang saya sebut sebagai di kementerian dan lembaga. Sebagaimana kita semua tahu bahwa dalam undang-undang sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 yang sekarang sedang berlaku. Sedangkan untuk revisinya ini Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud, tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Dengan kata lain harus terukur dan yang paling penting dia loyal kepada negara dan bangsa. Seperti halnya sebagai prajurit TNI aktif yang memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ini akan dibahas di dalam panja yang akan dipimpin sendiri oleh Ketua Komisi 1 DPR RI dan masing-masing Menteri Hukum juga menugaskan eselon 1-nya, sedangkan Menteri Keuangan juga menugaskan eselon 1-nya, Menteri Sesnek juga menugaskan eselon 1-nya, sedangkan Menteri Pertahanan menugaskan Sekjen Kementerian Pertahanan untuk memimpin kelompok kerja yang akan membahas 3 pasal yang akan dibahas dengan harapan bahwa ini bisa selesai pada bulan Ramadan, bulan suci, dan juga kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR. Ya teman-teman, itu yang saya perlu sampaikan. Saya tidak memberi penjelasan panjang karena kita belum sampai kepada substansi yang perlu penjelasan. Rapat perdana panja ini direncanakan kapan Pak? Tanggalnya sudah ada Ya, atau gimana? schedule ini akan ditentukan oleh Ketua Panja, yaitu Ketua Komisi 1. Jadi kami menyesuaikan, tapi kami siap menjalankan. Pak, kemarin kan juga ramai soal pencabutan larangan berbisnis untuk TNI ya Pak. Apakah itu juga masuk dalam DIM Pak? Nah, itu tidak termasuk di dalam pasal yang akan dibahas. Pasal itu Tetap. Selain dari 3 pasal yang kita sebutkan itu, semuanya berjalan secara terukur semua. berarti TNI tetap dilarang berbisnis Pak? Ya, yang dilarang itu orangnya, ya kan bisa dilihat di dalam klausulnya ya.
Pak Menteri, soal kedudukan TNI nanti di bawah langsung Presiden, apakah akan juga dibahas di dalam RUU TNI? Karena tadi disinggung oleh TNI itu secara operasional kedudukan di bawah Presiden. Ya. Tetapi dalam hal kebijakan, organisasi, kebijakan, strategi, dukungan administrasi, serta anggaran itu di dalam Kementerian Pertahanan. Ya, tapi kendali Tentara Nasional itu ada di bawah Presiden. Jadi tidak akan dibahas di dalam Sangat terukur pembahasannya. Jadi ini tidak akan ada sesuatu yang menimbulkan interpretasi-interpretasi. Baik-baik aja semuanya, ya. Pak, soal Tetap di 15 lembaga kementerian atau di Ya, atau ditambah? jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun. Di Perwas di luar 15. Ya, Tapi harus pensiun gitu jadi ya Pak? 15 plus dia mesti pensiun. Artinya yang kalau Yang 15 itu tidak, udah jalan. 15 itu hasil Ya. termasuk Pak, kalau misalnya kasusnya tadi Mayor Teddy sekarang Elektron Teddy yang sekarang jadi sorotan publik karena tidak pensiun. Masuk nggak dalam kategori itu? 15 itu termasuk Bagaimana? Ya, kalau masuk luar kategori itu, ya terkena. Harus pensiun. Ya, pensiun dulu, baru melanjutkan pekerjaan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.